Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Fitrianingsih dengan NIM 1231049. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2E, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Imam Agung Prakoso selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Tugasnya yaitu mengenai apa pentingnya kita mengetahui sumber-sumber yang ada di dalam pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan salah satu syarat utama dalam upaya melanjutkan dan mengekalkan nilai-nilai kebudayaan dari beberapa kumpulan masyarakat. Nah, dengan demikian, dapat dikatakan pendidikan itu merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan bagi seseorang, bagi setiap individu. Di dalam pendidikan Islam sendiri mempunyai beberapa sumber yang dijadikan sebagai landasan di dalam setiap pengetahuan yang ada di dalam Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran juga merupakan suatu petunjuk hidup yang lengkap, pedoman bagi seluruh umat manusia yang mencakup semua aspek, baik itu yang bersifat kemasyarakatan atau sosial, moral atau akhlak, spiritual atau disebut kerohanian, serta material dan seluruh alam semesta. Maka Al-Quran itu disebut sebagai dasar sumber pengetahuan yang universal. Al-Quran juga mempunyai eksistensi yang tidak bisa pudar, yang tidak bisa digantikan, dan tidak pernah pudar. Yang kedua itu ada hadis atau as-sunnah. Setelah Al-Quran, dasar kedua yang dijadikan sumber kedua di dalam pendidikan Islam itu adalah hadis. Secara sederhana, hadis atau as-sunnah ini merupakan suatu jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan kehidupannya. Dasar pendidikan yang ketiga itu ada dasar tambahan yang mana mencakup ijtihad. Nah, ijtihad ini merupakan suatu usaha keras sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menentukan suatu hukum atau ketetapan atas persoalan-persoalan yang ada. Yang selanjutnya itu adalah masalah mursalah. Masalah mursalah adalah suatu peraturan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atas pertimbangan yang ditetapkannya suatu kebaikan serta menghindari akan keburukan. Yang ketiga itu, yang terakhir itu ada urf. Urf itu ada nilai-nilai atau ada istiadat di dalam masyarakat. Uruf itu adalah suatu perbuatan dan perkataan yang membuat jiwa seseorang merasa tenang dengan mengerjakannya, karena dikerjakannya dengan akal sehat yang dapat diterima oleh tabiat dan sejahtera. Nah, itulah yang menjadi sumber di dalam pendidikan di dalam Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan untuk menentukan eksistensi serta perkembangan di dalam masyarakat. Karena pendidikan ialah usaha untuk mentransfer dan mentransformasikan terhadap pengetahuan-pengetahuan serta dapat menginternalisasikan nilai-nilai agama, kebudayaan serta dalam aspek lainnya kepada generasi penerus bangsa. Nah, dalam mempelajari sumber-sumber pendidikan Islam memiliki berbagai manfaat yang sangat bernilai. Beberapa manfaat utamanya yaitu yang pertama, pemahaman yang mendalam mengenai agama. Mempelajari sumber-sumber pendidikan Islam membantu seseorang untuk memahami ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam yang lebih mendalam atau mendetail. Hal ini dapat memperkuat keyakinan serta meningkatkan spiritualitas. Yang kedua itu adalah pengembangan etika dan moral. Sumber-sumber pendidikan Islam seringkali mengandung ajaran tentang etika, moralitas, dan tata krama yang baik. Dengan mempelajarinya, seseorang dapat mengembangkan karakternya sehingga menjadi individu yang lebih baik di dalam masyarakat. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nah, studi tentang sumber-sumber pendidikan Islam juga melibatkan analisis teks, klasik dan pemikiran yang filosofis.
Hal ini dapat membantu dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang keempat yaitu pemahaman yang lebih luas tentang sejarah dan budaya Islam. Melalui pembelajaran mengenai sumber-sumber pendidikan Islam, seseorang dapat memahami sejarah dan perkembangan budaya Islam secara menyeluruh. Hal ini dapat membantu dalam memperluas wawasan dan pemahaman tentang dunia Islam. Yang kelima, penguatan identitas keislaman. Mempelajari sumber-sumber pendidikan Islam dapat membantu seseorang memperkuat identitasnya sebagai umat Islam dan merasa lebih beruntung secara komunitas Muslim adalah komunitas yang luas. Dan dengan demikian, mempelajari sumber-sumber pendidikan Islam tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan spiritual, tapi juga memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pribadi, sosial, dan intelektual seseorang. Dari penjelasan yang saya sudah sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya Al-Quran merupakan sumber pendidikan yang utama yang mengandung materi, metode, dan lain-lain yang tidak akan ada habis-habisnya untuk digali hingga akhir zaman. Nah, di sisi lain, nikmat yang Allah telah diberikan kepada kita tidak dapat dihitung jumlahnya, maka kita tetap harus selalu bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh pendidikan yang berdasar Al-Quran dan hadis dapat menjadi referensi yang utama untuk mengembangkan pendidikan di saat ini. Nah, Al-Quran dan Sunnah terus mendorong umat Islam untuk bekerja keras mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam mencakup akidah, ibadah, muamalah, sejarah, akhlak, iptek, dan sebagainya. Dengan demikian akan diperoleh sistem pendidikan yang kondusif bagi pengembangan kebudayaan manusia maupun sebagai perantara dalam mengantarkan setiap individu untuk dapat melaksanakan amanatnya di dunia ini. Nah, dapat dilihat juga bahwa eksistensi sumber pendidikan Islam baik itu Al-Quran, hadis maupun ijtihad dan sebagainya merupakan suatu mata rantai yang saling berkaitan untuk mendapatkan suatu bentuk sistem pendidikan di dalam Islam yang bersifat integral. Nah, ini sebagai langkah lanjut untuk mempersiapkan manusia yang berkualitas, baik itu berkualitas secara intelektual dan moralnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat sifat atau kesalahan saya di dalam video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.